Hari ini baju aja dipersoalkan. Jadi baju saya ini kotak-kotak kulit putih. Mudah-mudahan dianggap independen lah, walaupun ada kotak-kotaknya. Ibu Bapak sekalian, saya tidak perlu memperkenalkan siapa saja yang hadir pada hari ini. Ibu Bapak sekalian sudah tahu, tapi untuk beberapa tamu yang mungkin belum tahu, saya akan sampaikan secara singkat. Ibu Diani mewakili Ibu Menteri Perencanaan Nasional, Ketua Bappenas. Beliau tidak dapat hadir karena ada perhalangan. Kemudian di sebelah kanannya Pak Bambang Wijoyanto, the Vice Commissioner KPK, dan Bapak Insinyur Arsitek Azwar Abu Bakar. Dialah arsitek reformasi birokrasi di Indonesia. Sasaran reformasi birokrasi itu yang pertama, menciptakan birokrat yang bersih dari KKN dan bersih dari politisasi, punya kapasitas dan akuntabilitas berkinerja, bukan hanya kesan dan proyek tapi ada kinerjanya, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini penyakitnya, saya tidak usah ulang-ulang. Ini penyakitnya, ini intern kita sebenarnya, tapi saya langsung aja masuk ke berikutnya. Nah, ini area perubahan, ini urusan kantor-kantoran, tapi kira-kira secara mudah kami sampaikan 9 langkah ini. KKN atau korupsi, koneksi politik nggak bisa dibasmi dengan satu obat. Dia harus multi treatment. Jadi dia ada beberapa yang langsung berhubungan. Yang pertama, ini saya nggak usah ulang, langsung saja 9. Yang pertama, penataan struktur. Saya udah periksa beberapa kementerian, termasuk kementerian saya, banyak sekali program yang tumpang tindih. Dengan 6 deputi itu tumpang tindih, waktu kita setiupkan 4 diberingkas lebih murah. Membayangkan kalau kita audit semuanya. Sekarang telah kita audit 16 kementerian lembaga. Nanti ada beberapa alternatif machinery of government atau arsitektur kabinet baru dengan reasoning masing-masing. Jadi 61 ada 9 yang urusan semata-mata pemerintah yang urus, sisanya bersama-sama antara pemerintah, civil society, swasta. Jadi tidak semua pemerintah harus kerjakan. Seringkali kita kerjakan yang bukan tugas kita, kerjakan tugas orang lain. Sebaliknya, nah, gitulah kira-kira. Jadi kita harus pangkas, harus berani mengaudit, mengevaluasi. Ya. Lanjut. Kemudian jumlah PNS. Uang negara di daerah 60% untuk belanja pegawai. Di pusat di atas 30%. Gila, banyak sekali. Istilah saya tuh kalau bayar zakat tuh hak ambil cuma 1/8. Hak ambil itu yang mau zakat. Ini sudah berapa? Sudah 1/3. Bahkan ada yang 2/3. Jadi kita ke depan ini udah tidak terlalu mengisi formasi itu dihitung betul. Analisis jabatan. Butuhnya apa? Berdasarkan peta jabatan. Ini bukan hanya sekedar merampingkan, menghindari KKN. Kemarin-kemarin yang diusulkan itu bukan yang dibutuhkan, tapi siapa keluarga yang belum jadi pegawai. Di sini satu kita pangkas. Ya, minus terus seleksi. Honor-honor kita stop. Kalaupun harus masuk secara politik, testing. Ini sudah kita testing. Ini udah lulus 200.000, 160.000. Waktu kita periksa Pak Bambang, mungkin sekitar 40% yang lolos. Jadi waktu satu daerah ikut keaduan, lulus dari ikut 1.000 orang, lulus 400. Waktu BKN, saya minta ke BKN harus buat surat keterangan tanggung jawab mutlak bupati bahwa dia benar-benar sejak 2005 ke belakang yang masuk cuma 1/4. Tahun lalu kelas 1 3 diangkat saja, sudah resmi diangkat 72.000. Saya suruh cek ulang, hanya bisa diangkat 32.000. Tidak ada yang libur. Nah ini kita ajar masyarakat supaya tidak sembarangan nipu-nipu negara.
Ini Bapak. Apa ya? Boleh nipu tapi jangan sembarangan. Ya kira-kira gitu. Ini maksudnya sebagai penegakan di bawah negara, penegakan hukum semua. Cuman bedanya sedikit Bapak. Yang lalu itu yang sudah kalau 5 orang kasih balik. Tahun lalu juga begitu Pak, 35 orang kasih balik. Yang parah kali juga berhenti. Karena saya anggap zaman jahiliyah, jadi nggak saya hukumkan. Lanjut. Kemudian sistem seleksi CPNS. Tahun lalu 65.000, tahun sebelumnya 13.000. Ini zero toleran. Swear. Anakku nggak lulus, tuh. Sekarang anak sismen nggak lulus, udah itu aja. Zero toleran. Tahun pertama kita lakukan, tahun kedua saya minta lakukan sama Presiden. Apa udah siap atau tidak siap? Pertama, negara memperoleh putra putri terbaik bangsa. Itu jadi birokrat. Yang kedua, pemerintah memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga, anak-anak mau sekolah yang benar lagi. Ini pendidikan anti korupsi yang besar sekali. Langsung. Ya. Kemudian yang kedua, promosi PNS secara terbuka. Untuk eselon 1, eselon 2, wajib. 2012 Januari Februari saya mulai cari kepala DKM, kepala LAN dengan cara itu. Juni saya pilih 4 deputi saya dengan cara itu, termasuk Pak Ateh. Selamat orang dalam yang selamat. Jadi 6 deputi jadi 4 itu dapat orang luar 2, dapat orang dalam 2. Jadi Pak Ateh ini orang dalam yang selamat. Luar biasa. Dan itu ada sekarang 32. Termasuk calon presiden kita Pak Jokowi. Itu camat itu dibuat terbuka itu dengan cara itu. Saya puji beliau, Pak Gubernur selamat. Saya kan merasa ada ikon baru. Pak Gubernur selamat, Bapak bikin ini. Apa jawabnya? Kan Bapak, sudah ada Bapak. Sama. Cuman begini, saya tuh Hanum Pak, dia Reza atau bintang apa? Citra Bunga Lestari ya. Jadi yang terkenal kan biasanya kan DCL. Ada oke lah, tapi saya menguatkan. Ya. Jadi promosi terbuka luar biasa. Jadi eselon 1 nggak bisa lagi menteri atur, kalau situ duduk atur itu nggak bisa lagi. Bahkan sekarang sudah keluar KSN, sudah kami pilih 14 orang. Bapak itu 14 orang. Karena itu 7 dipilih oleh Presiden. Sudah langsung Presiden Pak, tanpa lewat DPR. Sudah bulan ini kita tunggu. Sedangkan organisasinya lagi kita buat. Akhir bulan ini sudah ada komisi aparatur sipil negara yang mengawasi apabila ada promosi eselon 1, eselon 2 tidak sesuai dengan itu dia bisa turun. Bahkan dia bisa bilang sama keuangan jangan bayar bukan jabatannya. Jadi kita punya kekuatan luar biasa. Jadi meritokrasi harus dijalankan sebelumnya. Lanjut. Profesionalisasi PNS. Kalau kita survei, guru itu rata-rata mendapatkan kursus itu rata-rata 12 tahun sekali. Kalau PNS secara umum 21 tahun sekali. Di Singapura setiap tahun terdapat 2 minggu. Jadi begitu lemahnya masih. Ini Pak, apa hubungannya dengan korupsi? Dia termasuk juga pendidikan korupsi di sini, melayani orang. Jadi betul sistem diklat kita sudah reform dengan sangat besar. LAN sudah melakukan. Cuma kemarin belum dapat dukungan dana sehingga tidak bisa melakukan lebih dari 10 kali satu angkatan. Lanjut. Sistem pemerintahan elektronik. Ya. Kita punya belanja IT 14 triliun per tahun. Tapi pelayanan IT-nya masih kurang. Jadi kita integrasikan yang 14 itu. Kemarin saya bicara di depan Wapres, bisa nggak SKCK itu orang anak-anak sekolah tidak perlu lagi urus di kantor polisi, cukup di depan komputernya dia minta surat itu. Sama seperti orang minta tiket. Nah, akhirnya bicara Mendagri dengan Kapolri sekarang membuat satu kerjasama. Kira-kira. Tapi ternyata saya lupa lagi Pak. Saya lupa lagi untuk jadi PNS tidak boleh SKCK. Karena kita harus merubah pandangan kita
bukan anak kita bukan yang jahat. Kalau yang apa SKCK yang berbaik, kita balik anak kita semuanya baik, kecuali besok kalau ada keterangan polisi dia tidak baik. Kita permudah. Tapi intinya G2G antara kementerian saya untuk dibuka, dan G2 bisnis single window di pelabuhan ini yang sangat membantu, dan G2 community antara pemerintah dengan masyarakat. Lanjut. Peningkatan pelayanan publik, sudah ada undang-undang pelayanan publik. Jadi pelayanan terpadu satu pintu sudah luar biasa banyak. Ini kita bisa diyakinkan Surabaya luar biasa. Dulunya 2 tahun Pak Karwo sampai mengancam mengganti dia punya kepala dinas. Ini jadi saya bagus sekali. Dan ini kita buat pertemuan replikasi semua daerah. Standar pelayanan dasar SJ itu masih banyak yang tidak sesuai standar. Satu SJ itu harus ada kepala sekolah, 6 guru, 1 guru mendas, 1 guru agama. Tapi kadang-kadang cuma 2 guru. Di negara yang 330 triliun belanja pendidikannya masih ada guru SD yang cuma 2 semua. Ini harus kita buat. Kita akan koreksi semuanya. SJ2 bisnis susah kita dengan kantor wakil presiden kita supply. Ada makhluk pelayanan dan sekarang sudah ada impres melalui masyarakat. Jadi kalau ada sebuah instansi kantor memberikan pelayanan di luar standar, masyarakat boleh mengadu dan diwajibkan setiap kantor itu punya unit pengaduan. Jadi artinya masyarakat, posisi masyarakat sangat ditingkatkan, disejajarkan. Ini juga sangat mengurangi korupsi pada pelayanan masyarakat. By system. Setuju? Nah ini masuk bagian Pak Mamat. Kita sedang, aku sudah dapat tuh. Jadi kau dapat Permenpan menangani gratifikasi, konflik kepentingan dan distribusi. Jadi dengan pedoman itu setiap menteri, gubernur sudah bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua, pilihan dari PTK untuk mengangkat eselon 1. Ini surat saya keluarkan 2012 akhir. Saya buat surat kepada Menko, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, bahwa setiap pejabat kalau mengusulkan mengangkat eselon 1 dan eselon 2 harus mengecek dulu ke PPATK. Sambut baik. Tapi kemudian ada menteri yang protes, tidak boleh itu menyalahi dan sebagainya. Saya udah keras itu, harusnya boleh. Kita nggak menghukum yang lalu, tapi kita harus mulai menggaris orang ini nggak boleh naik ke atas. Akhirnya di Bapak Pres saya bilang, Bapak Pres kalau itu cabut lagi surat saya. Bapak bilang jangan Pak, udah bagus ini. Akhirnya boleh saya ceritakan ada tahu kan? Off the record adalah di off the record. Pak Marcelo bilang begini, saya punya kewenangan itu. Jadi kalau menteri mau angkat orang, kasih tahu sama saya yang pergi cek PPATK. Jadi sekarang rapat kita di PPA itu masuk 3 bisa gugur 2 dengan alasan yang sama. Belum lagi alasan tertentu. Jadi ini sudah menjadi dasar untuk orang tidak bisa. Nah ini satu lagi Pak, usulan RU sistem pengawasan terhadap pemerintah. Ini sebenarnya ini satu paparan sendiri nih Pak, tapi Pak Cek bilang nggak usah. Sekarang ini ada pengawasan di kabupaten kota. It will prop. Menurut Mendagri itu jeruk makan jeruk. Siapa yang diawasi? Jadi dari berangkat dari sana kita ingin perkuat. Ada BPKP yang punya 6.000 auditor, tapi dia setengah nggak boleh ngaji itu. Dia nggak boleh merasa kalau nggak diminta. Nah, selama ini Menpan minta periksa belajar dinas, dapat sekian bisa kita hemat. Saya punya surat periksa honor tim. Sekarang dari 100 tim ada yang 100 honor dan dibatasi oleh pertimbangan 3. Jadi sangat idle, orang begitu hebat. Jadi Pak Bambang, ini kita mau gabung semua kekuatan internal auditor, BPKP, Inspektorat Kementerian Lembaga, Inspektorat Wilayah, dan Inspektur Kabupaten Kota. Kekuatan ini kita gabung, kita pilih orang-orang yang bagus, sehingga dapat 2 keuntungan.
Pertama, dia lebih independen. Tidak 100% di bawah bupati. Karena dia orang yang kita atur dari pusat, orang daerah yang atas, dia bisa buka pusat, dia lebih independen. Yang kedua, dia lebih kompeten. Kompetennya apa? Kompetensi dalam bidang audit kinerja dan audit keuangan sekaligus. Jadi bukan sekedar hanya spend uang selesai, bukan, tapi kemana arah uang dipakai. Jadi performance base. Jadi kita geser dari input kepada outcome. Nah, ini yang terakhir. Jadi ada hubungan dengan kerja pemerintah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, dari 505 kabupaten kota, hanya 4 yang dapat nilai B tahun 2013. Seperti apa? Bagaimana kita mau menggerakkan kita punya ekonomi? Hanya 4 yang punya nilai kerja B. Ya. Lanjut. Nah, ini kita punya aturan pensiun kita merapikan. Ini menyangkut yang kesejahteraan. Tapi memang gaji PNS ini gaji pokoknya nggak bisa sekali kita naikkan. Karena gaji pensiun sekarang 70 triliun. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang belanja pensiun itu makin besar. Belanja orang yang masih aktif makin kecil. Ini tren yang harus dijaga. Tapi kita akan buat pensiun itu lebih menjamin masa depan. Tapi kalau mendapat pensiun lebih menjamin, tentu harus bayar lebih besar. Hari ini PNS yang lagi kerja setiap tahun menyumbang iuran pensiun hanya 7 triliun, sedangkan negara membayar 60 triliun. Jadi istilahnya sekarang PSU. Pak Presiden tanya apa itu PSU? Saya bilang bayar apa adanya. Kan begitu. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Jadi kita mau kasih buat sekarang fully funded. Fully funded itu kalau ibu dapat 10 juta per bulan, nanti tahun 2020 nanti harus dari 1 juta sebulan sekarang. Nah, berikutnya mungkin 9 terakhir, efisiensi belanja. Efisiensi belanja pada dinas. Nah, dari 9 ini saya ingin garis bawahi masalah internal auditor. Orang kadang-kadang di belakang nggak suka KPK, di depan kita perkuat KPK. Pak Bambang yang jelas perkuat KPK itu Menpan. Dulu Kapolri bilang setahun itu orang KPK. Izinnya, saya bilang nggak bisa. Akhirnya 4 tahun dan 2 tahun 10 tahun. Itu di belakang layar kita Pak. Itu satu. Kita ketemu di kantor, aku juga datang. Kita bisa buka keluar. Nah ini perkuat seperti itu. Jadi kewenangan jelas. Tapi kalau kita mengambil orang Polri, kita itu memang harus kayak orang tuanya. Itu undang-undang masih itu klarifikasi. Itu undang-undang seperti itu. Undang-undang kita. Nah yang kedua, sekuat apapun KPK, sekarang 1.000 orang, 2.000 orang, tidak mampu memeriksa semuanya. Tetap sistem kita punya tadi yang reformasi birokrasi yang kita rapikan, kemudian pengawasan internal kita rapikan, tetap berkuat. Nah, pengawasan internal ini 6.000 yang ada sekarang di BPKP, tambah 6.000 ada di daerah, mungkin tambah di 20.000. Inilah yang akan memeriksa every single transaction di Pemda, di pemerintahan. Istilah saya ini populasi. Istilah untuk lucu-lucunya, kalau kita punya baju, cucilah pakai rinso atau sabun. Itu dia, itu mudah, murah. Tapi begitu ada cacat, ada bekas tinta, atau bekas aspal yang tidak bisa hilang, itu urusan kimia, pemutih. Itulah BPK dan KPK. Jadi tidak semua. Jadi itu istilahnya cari mana yang bintik-bintik ke rumahnya ada. Jadi kombinasi kedua inilah yang kita akan bangun. Jadi ada semacam preventif yang kuat dalam, baru dari luar, baru efektif. Saya kira demikian konklusi daripada pesan yang saya sampaikan. Demikian, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aswar. Terima kasih. Selamat jalan Pak. Salam doa Pak Wapres untuk Presiden. Mohon jangan lesu, masih 4 bulan lagi. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua.
Dan ini jam-jam yang nggak enak, tapi mudah-mudahan semangat kita tetap ada untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemerintahan korupsi yang tadi pagi juga sudah kita dengarkan. Nah, langsung saja lanjut. Nah, jadi tadi pun kita juga mendengar di kantor di Istana Presiden bahwa Bapak Presiden juga komitmennya sangat besar dari sisi policy. Mulai kita kalau melihat dari ininya sebenarnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Tadi Pak Presiden juga menyatakan let's do it, ya, just do it. Nah, jadi untuk melaksanakan ini pun juga Bapak Presiden kan juga menyadari tidak bisa sendiri. Nah, ini tentu kenapa Anti-Corruption Forum ini juga menjadi salah satu input yang sangat penting bagi kami Pak di pemerintahan, karena apapun strategi nasional juga dibuat bersama-sama. Dan saya mendengar juga dari teman-teman audisi dari TI kalau teman-teman khususnya civil society ini kayaknya kurang tahu apa sih itu Stranas gitu, strategi nasional, yang tahunya memang yang ada di TV aja gitu, yang ditangkap-tangkap. Nah, ini tentu bagaimana teman-teman civil society yang memang ini forum Bapak Ibu yang ada di masyarakat sipil untuk melakukan pembuktian bahwa apa yang dilakukan dalam Stranas ini benar-benar berjalan. Dan tentu harus tahu dulu apa sih yang terkait dengan Stranas. Nah, ini saya lihat ada beberapa dari teman-teman kementerian lembaga. Nah, yang memang selama ini sejak untuk yang tahun kedua dari pelaksanaan Stranas ini sudah melibatkan 82 kementerian, lalu 546 ya, 59 kabupaten kota dan juga 33 provinsi. Sebenarnya kalau dilihat sangat masif, tetapi tentu yang penting sekali adalah bagaimana dari teman-teman masyarakat juga melihat buktinya. Karena kalau tidak itu ya percuma saja ya Pak, karena tidak akan terlihat efeknya di masyarakat. Nah, ini memang kami bersama dengan teman-teman dan audisi, ICW, TI, kemitraan juga selalu minta bagaimana peran dari teman-teman civil society terhadap pelaksanaan yang dilakukan melalui Stranas ini, dan juga model monitoringnya yang tentu ini sangat penting untuk sebagai input bagi kita di pemerintah. Jadi ada UNCAP, ada undang, kita meratifikasi, sudah ada perpresnya, ada model monitoringnya, ada setiap tahun dengan Impres, dan juga di daerah ada surat edaran Mendagri. Nah, sebenarnya udah cukup. Cuma sekarang bagaimana pelaksanaannya, nanti kami akan juga sampaikan seperti apa lanjut. Nah, ini tadi juga Bu Menteri kami juga menyampaikan 3 indikator besar. Jadi Bapak Ibu yang terutama di teman-teman civil society ini menjadi penting, karena kalau untuk di KL mungkin sudah sering kali kami sudah bolak-balik menyampaikan. Ini juga mohon dapat diingat ya, bahwa membangun ini adalah dari usul dari teman-teman masyarakat sipil. Jadi kami di pemerintah sebenarnya hanya mengakomodasi. Minta waktu itu Bu harus ada visi bangsa terkait dengan pemberantasan korupsi, juga misi. Ada 6 strategi, lalu ada 3 indikator outcome. Lalu termasuk juga Pak, mana tadi Pak BW, kenapa lari? Oke, tipis. Nah, Pak Bambang Wijoyanto dulu juga termasuk yang membangun ini, karena beliau dulu di kemitraan. Ada fokus prioritas, ada pirantinya, jadi sebenarnya udah cukup gitu. Nah, jadi 3 indikator besar ini yang memang untuk 2 sampai dengan 2014 menengah ini memang kita sedang menyusun outcome-nya sampai di mana sebenarnya. Capaian CPI kita tahu seperti apa. Walaupun tadi Pak Presiden juga menyampaikan, memang dan Ibu Natali sudah menyampaikan stagnan, tetapi ada sebenarnya langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. Compliance kita dengan peraturan UNCAP dengan artikel dalam UNCAP juga sudah dilakukan. Dari 32 rekomendasi yang dilakukan oleh negara-negara peratifikasi, kita punya mekanisme di dalam UNCAP itu, kita sudah melaksanakan 17 rekomendasi. Jadi saya rasa ini satu hal yang dimana Indonesia ini sangat-sangat compliance dengan apa yang sudah tertuang di dalam UNCAP. Tinggal sekarang bagaimana
penilaian dari masyarakat, penilaian dari teman-teman LSM di berbagai daerah, tentu ini input yang sangat kami harapkan. Lalu ada prioritas yang memang kita mencoba untuk konsisten melaksanakan dari tahun ke tahun berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan. Lanjut. Nah, juga ada roadmap, ya. Jadi kalau kita roadmap ini kita juga mencoba konsisten. Jadi kita sudah sampai pada posisi 2014 di sebelah kanan. CPI target kita 5, tapi 5 ini 5 dari skor 10 ya. Artinya sekarang sudah 100. Jadi Bu Natali bilang tak boleh dibagi 10 ya. Jadi kita melihat untuk yang next Serana yang kedua 2015-19 itu kita harus menyesuaikan ke rasionalitas kita untuk bisa mencapai skor di atas saya sampai 75 atau 80. Ini seperti apa langkah-langkah yang dilakukan melalui instrumen yang tertuang di dalam Serana. Ini suruh saya ini waktu nyusun. Mau jawab juga Pak BW nih. Kemitraan ya Pak Wicak ya. Nah, jadi ini banyak sekali sebenarnya. Sudah besok hari Kamis kalau saya harus menyampaikan laporan atau perkembangan dari indeks penegakan hukum. Terus juga kami sampaikan karena dalam rangka Seranas. Lalu ada indeks pencegahan. Ada pendidikan budaya anti korupsi melalui indeks perilaku anti korupsi yang sudah dilakukan oleh BPS. Kita juga sedang membangun indeks kepuasan dari pelaksanaan Seranas. Jadi sebenarnya ini sudah yang tadi itu tinggal nanti kritisi kami, apakah memang ternyata hanya omong doang, misalnya polisi. Ya, polisi di dalam aksi itu sedang melakukan apa? Ada semuanya Bapak Ibu yang ada di teman-teman civil society. Jadi mohon juga itu dibaca Bapak Ibu. Jadi sehingga kami juga kita sangat terbuka sekali. Jadi kita mekanisme yang terbangun konsolidasi antara teman-teman DI, teman-teman kemitraan, lalu ICW itu kita sudah mencoba untuk mendapatkan input-input apa yang memang masih dirasakan belum optimal dirasakan oleh masyarakat, oleh pemerintah. Nah ini sudah ada benchmarknya. Jadi memang ini yang kita harapkan untuk bersama-sama. Lanjut. Nah ini kita sudah punya ukurannya bagaimana meningkatkan CPI. Nah ini kita masuk ke dalam aksi. Jadi aksi ini ada mencermin dari di dalam rangka syarat atau kisi-kisi untuk bisa meningkatkan CPI, kita masuk ke dalam aksi. Tadi Pak Menpan sudah menyatakan reformasi birokrasi itu sudah masuk, walaupun memang masih ada yang menyampaikan baru remunerasinya saja. Nah, mari kita bantu bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menpan ini benar-benar purely berkaitan dengan reformasi birokrasi. Yang kedua, open government. Itu open government juga sekarang terus dilaksanakan. Kita sudah punya undang-undang keterbukaan. Di dalam aksi PPK kita juga ada bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dan langkah-langkah ini memang kalau pencegahan ini cukup panjang, melelahkan mungkin kalau untuk kita semua. Tetapi kalau memang benar-benar terbangun dan dilaksanakan bersama, tentu hasilnya pasti akan memberikan suatu efek yang sangat signifikan. Lanjut. Nah ini tadi kita sudah bilang dari 32 sudah ada 17 yang telah dilaksanakan. Ya. Jadi dari 17 itu Bapak Ibu bisa lihat 25 itu terkait dengan peraturan perundang-undangan, 7 kita melakukan kajian. Ini juga kita lakukan semuanya melalui itu proses yang participatory approach. Ya, jadi dari 25 ini 13 rekomendasi sudah kita akomodasikan. Lalu dari kajian ini ada 4 rekomendasi yang nanti kalau nggak salah 3 hari ini juga akan disampaikan kepada kita semua untuk melihat sejauh mana sebenarnya nanti ada yang bisa dimasukkan untuk next 5 tahun ke depan. Saya rasa ini satu hal yang sangat berkesinambungan. Jadi Pak BW ini saya selalu dimarahin kalau ada yang nggak benar di sana, saya dimarahin terus dijawab sama Pak BW. Nah karena memang Pak BW yang membangun ini, jadi tahu banget seperti apa. Dan ada rekomendasi UNCAD yang memang belum semuanya dapat kita diakomodasi dalam peraturan, tapi kita nggak membahas mengenai KUHP ya di sini.
Tapi memang dalam konteks ini, dalam konteks bagaimana rekomendasi review UNCTAD ini, karena kita masih lihat masih ada perbedaan sistem hukum nasional ini, tentu melalui kajian itu bagaimana kita mengurangi gap antara apa yang tertuang dalam UNCTAD dengan nasional. Tentunya nanti kita akan lakukan bersama-sama. Lanjut. Nah ini SIN. Nah nanti Pak BW lah. Ini PR-nya KPK ini. Sampai sekarang belum beres-beres ya Pak BW ini. KPK ini padahal masuknya serana sini ininya KPK, tapi sampai sekarang belum beres-beres nih. Jadi nanti kita ingin lihat janjinya Pak BW ini terkait dengan sistem integritas nasional. Ini sangat penting sebenarnya. Menciptakan nanti Bapak Presiden yang punya integritas itu juga tidak mudah, karena ini juga harus dibangun dari dalam diri ya Pak ya, nggak bisa kan di-create sedemikian rupa kecuali memang sistem pencegahan kita sudah sangat baik. Lanjut. Tapi sudah ada beberapa pilot yang dilakukan oleh KPK. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana proses mulai dari sebelum Inpres itu sebelum perancangan ditetapkan ada Inpres 9, Inpres 17, tapi sudah menggunakan 6 strategi yang sudah tertuang di dalam Sernas, karena memang ini sangat masif dan dianggap memang kita lihat ini bagaimana perkembangannya dari semua memakai 6 strategi, dan dari pelaksananya juga bagaimana perkembangannya sangat masif. Dan koordinatornya ini karena dengan Perpres ini kebetulan kita ditugaskan untuk mengkoordinasikan saja sebenarnya, tapi juga kita punya kewajiban untuk mendorong. Lalu ada Kormonefnya, lalu juga ada fokus-fokusnya di sini, pelayanan publik, perizinan, keterbukaan informasi, pengadaan barang, penanganan perkara, pertanahan, pajak, bea cukai dan sebagainya. Nah, ini memang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menpan sebenarnya. Bagaimana didorong dengan reformasi birokrasi, kita harapkan akan saling mendukung. Lanjut. Nah, ini hasilnya. Ya, saya juga wajib melaporkan kepada Bapak Ibu bagaimana perkembangan dari 5, 1, 2, 3, 4 ya. 4 Inpres. Ini 3 Inpres terakhir ini yang sampai dengan tahun 2013. Dari sisi capaian aksi yang sudah dikomit ya oleh kementerian lembaga, kita lihat memang banyak yang hijau-hijau artinya terlaksana. Nah, tetapi untuk kami di sini terlaksana bukan berarti itu selesai. Karena terlaksana ini tentu ada satu proses monitoring yang tentu kita harapkan bahwa dari aksi-aksi yang dilakukan oleh kementerian lembaga ini tentu harusnya dibuktikan. Nah, dibuktikan itu kalau memang belum, tentunya kita harapkan apa yang memang perlu untuk diperbaiki, apa yang memang masih belum. Ini tentu kita yang akan menjewer, bukan menjewer, tapi juga mengingatkan kementerian lembaga bahwa ini semuanya sekarang sudah dipantau oleh masyarakat. Jadi kita sudah sampai ke Inpres bulan ke triwulan pertama. Jadi juga masih ada merah. Kemarin pun kami sudah mengundang 35 KL yang masih mendapatkan warna merah karena memang ada yang tidak melaporkan, ada yang tidak melaksanakan. Jadi memang ini yang katanya semuanya by sistem yang dibangun melalui sistem dari UKP 4 yaitu format 8 kolom. Ini juga kita tidak berhenti di sana karena memang ada proses in situ. Kita juga memastikan di lapangan apakah memang pelaksananya berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, ini kendalanya. Ini juga karena ini by sistem. Ini saja kita mencoba untuk konsisten bagaimana dari sisi pelaporan saja memang masih banyak kendalanya, terutama memang koordinasi internal. Nah, ini juga kita mendorong bagaimana the bottlenecking ini di dalam internal kementerian lembaga juga perlu kita lakukan. Jadi ada yang tidak melaporkan, nah ini artinya bisa banyak tidak melaporkan klaim capaian, bisa dari selama kami melakukan koordinasi ini adalah bisa karena tidak peduli, bisa karena memang melaporkan tapi nggak tahu bagaimana melaporkannya ke dalam sistem, bisa juga koordinasi internal mereka. Nah, ini memang langkah-langkah pencegahan ini memang pasti lama, tetapi tentu harus mau tidak mau terus kita lakukan. Lalu bahwa di dalam penyusunan aksi itu juga sudah ada konsistensi bagaimana data dukung harus dilakukan, dan ternyata banyak juga data dukung tidak sesuai disampaikan. Nah, ini tentu kita berikan warna yang supaya mereka itu benar-benar melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati.
Lalu juga pelaksanaan cenderung formalitas. Nah ini tentu yang kita harapkan jangan sekali lagi, karena kami sudah mengingatkan berkali-kali ini dilihat oleh masyarakat, karena masyarakat sekarang sudah cerdas untuk bisa melihat bahwa kita nggak bisa main-main lagi karena keterbukaan sudah lebih kuat, sehingga memang apa yang sudah dikomit ini memang benar-benar nanti dirasakan oleh masyarakat. Nah kalau tidak, tentu ini kita harapkan dari forum ini tentu kita bisa nanti membahas lebih konkret lagi. Nah ini tentu akan kita akomodasikan ke dalam pelaksanaan untuk Stranas 5 tahun ke depan. Kerjasama tadi koordinasi internal dan juga belum sepenuhnya mengarah kepada penyelesaian di KL. Jadi ada juga sebenarnya kita akui KL yang masih cuma sekedar formalitas. Nah ini juga kita sudah mengingatkan berkali-kali yang strategik, yang memang benar-benar bisa memberikan impact kepada masyarakat bahwa sudah ada reform yang dilakukan. Reformasi birokrasi sudah dilakukan, jadi memang ini harus matching. Ya. Juga ada KL yang tidak melaksanakan aksi, dan ini memang kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Nah, contohnya misalnya ada beberapa kementerian yang lalu ditegur oleh Bapak Presiden, terus yang dimarahin bawahannya baru bergerak. Nah ini tentu kita harapkan tidak seperti ini, karena sebenarnya memang tugas kami ini sebagai penyelenggara negara yang memang harusnya yang melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi khususnya dan melalui berbagai perbaikan sistem. Nah, tindak lanjutnya tentu ini memang mencapai melelahkan, tetapi kita mau tidak mau harus terus-menerus dilakukan, karena kalau tidak memang yang namanya upaya pencegahan ini tidak akan berhenti sampai kapanpun. Lanjut. Ini untuk yang daerah, ini juga daerah memang masih ada 2000 sekian berapa ya aksi yang belum terlaksana dari 9.600 aksi keseluruhannya. Tapi jangan membayangkan pelaporan itu dengan kertas, karena pelaporan kita semuanya sudah by system. Jadi dalam melaporkan itu kita tidak akan ada laporan yang dokumen yang menumpuk, tapi sebenarnya sudah by system, sehingga langsung bisa kelihatan daerah mana kabupaten mana yang tidak melaksanakan aksi. Nah ini tentu kita harapkan, karena Bapak Ibu yang ada di daerah, ini kita harapkan juga terus melakukan pemantauan. Nah nanti kalau akses yang memang kira-kira nggak tahu seperti apa, itu nanti kita bisa bersama-sama, tentu ada Bapak Ibu, ada punya perwakilan dari teman-teman kemitraan, dari Transparansi Internasional, kita siap untuk memfasilitasi akses itu, gitu ya. Tapi yang penting pahami dulu strategi nasionalnya, lalu capaian-capaian yang sudah dilakukan yang tadi sudah kami sampaikan. Nah yang mengecewakan ini memang tugas kami untuk terus mendorong bagaimana departemen mapping ini bisa terlaksana, dan respon dari teman-teman KL sekarang Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, terus terang ini bukan sekedar formalitas, tapi keinginan untuk memperbaiki itu sudah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi saya sebagai pribadi juga sebagai lembaga Bappenas sebenarnya menyampaikan apresiasi yang besar dari upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman kementerian lembaga dan juga daerah. Tapi yang terpenting adalah pengawasan, ini menjadi lebih penting lagi. Lanjut lagi Pak Eri. Di kendala daerah, jadi kita dukung. Lalu karena ini memang tanggung jawab di dalam Perpres ini, tanggung jawabnya dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi bersama-sama dengan Bappenas tentunya. Tapi memang ini terus kita melakukan bersama teman-teman UKP 4 itu menggerakkan secara bersama Pak Eri, karena memang ini sekali lagi merubah mindset yang benar-benar ke arah anti korupsi itu bukan main. Pak Eri pasti juga lebih tahu. Tetapi alhamdulillah kami didukung oleh teman-teman civil society, dan ini tentu menjadi semangat kita untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan. Ini juga masalah sistem, karena ada daerah di Indonesia Timur kadang-kadang karena ada akses yang tidak tersambung. Seperti yang ketiga nih, mutasi jabatan. Nah ini saya rasa dengan undang-undang ASN ini nanti akan lebih mengademkan ya Pak Ateh ya. Karena kadang banyak juga kan kepala-kepala SKPD itu yang juga kayaknya nggak semangat gitu kalau udah menjelang perubahan pilkada atau kepala daerah baru itu, karena kalau dianggap tidak mendukung diganti. Ini dengan undang-undang ASN
bahwa pembinaan ini sekarang tidak bupati ya Pak ya, tapi di sekda. Ini tentu kita harapkan akan lebih membuat bagaimana motivasi dari kepala SKPD yang mempunyai komitmen untuk benar-benar bekerja ini tidak lagi terpengaruh bahwa mungkin minggu depan tidak akan jadi kepala dinas lagi karena tidak mau membantu atau menyetor kepada kepala daerah. Ini mudah-mudahan akan lebih membuat mereka untuk lebih semangat lagi melakukan langkah-langkah pencegahan. Dan jadi secara sistem komitmen beberapa kali sudah disampaikan oleh Pak Presiden untuk kita terus melakukan sosialisasi. Nah, walaupun ini dikatakan di sana kan tidak dimutasi, ini juga mudah-mudahan ASN ini bisa lebih memberikan suatu langkah yang signifikan sehingga memang orang yang kita anggap sebagai role model ini diharapkan tidak cepat untuk dimutasi ya, karena memang membangun manusia-manusia atau PNS yang benar-benar punya komitmen ini juga cukup lama, investasinya juga terutama dari waktu dan komitmen ini menjadi besar sehingga diharapkan itu mudah-mudahan ASN ini bisa lebih bisa mendorong ini. Lalu pelaporan, lanjut. Saya sudah bisa highlight capaian aksi ini sudah ada, nanti Bapak Ibu akan menerima. Jadi sebenarnya banyak di kepolisian, di kejaksaan, lalu PNBP online, IPROK yang sudah dilakukan, PTSP. Di tahun 2014 ini diwajibkan seluruh perizinan maupun non perizinan harus PTSP. Jadi artinya online. Jadi banyak juga memang yang tidak yang masih mengatakan masih keberatan begitu, tetapi alhamdulillah sekarang di Jenbangda terus mendorong bagaimana bersama KPK. Jadi kita sudah melakukan pertemuan kira untuk mendorong supaya PTSP ini benar-benar satu pintu baik untuk perizinan maupun non perizinan. Lalu upaya-upaya untuk membentuk misalnya sini Central Authority dengan kompeten authorities, jadi juga nanti kajian-kajian yang akan dilakukan akan disampaikan. Itu kita harapkan apa sih nanti yang benar-benar nantinya bisa kita wujudkan untuk memastikan bahwa pembentukan Central Authority ini apakah dari kejaksaan atau dari Kementerian Hukum dan HAM, karena ini sebenarnya sangat menentukan bagaimana posisi Indonesia dalam misalnya terkait dengan aset recovery. Ini menjadi sangat penting. Lanjut, habis. Nah, target capaian roadmap yang sudah dilakukan sampai 2014. Kalau bisa lihat, ini kita juga memberikan warna sendiri. Tentu ini ada artinya bagaimana kita harus melakukan terus peningkatan dari aksi yang lebih diprioritaskan maupun mendorong bottlenecking ada di kementerian maupun di daerah. Lanjut, saya selesai ya. Nah, tantangannya tadi ini kita angkat karena waktu kita rapat di kantor Wapres untuk finalisasi aksi 2014 ini, Bapak Wapres juga minta harus ada kajian money politik, karena pemahaman money politik itu masih macam-macam ya. Jadi kita memang diharapkan kalau kita punya presiden nanti yang benar-benar komitmen, tentu ranah korupsi politik ini perlu nanti juga kita angkat ya, karena sekarang ini di dalam Sernas, di Sekretariat Jenderal, di MPR, DPR, KY, MK, lalu di Ombudsman itu masuk di situ di dalam Sernas PPK, di dalam aksinya mereka melaksanakan. Jadi sebenarnya kalau mengatakan berbicara mengenai semangat, kita nggak perlu melihat apa itu lembaga tinggi atau siapapun, karena sebenarnya semangat berantas korupsi harusnya ada di semua komponen. Jadi ya Pak Eri ya. Jadi tinggal melihat bahwa ini perpres itu hanya perpres, ngapain kita mengikuti perpres yang oleh presiden, berarti sama-sama lembaga tinggi. Itu kami sudah menekankan berkali-kali kalau berbicara masalah semangat pemberantasan korupsi harusnya tidak perlu melihat itu, tapi bagaimana kita membenahi masing-masing lembaga untuk melakukan upaya-upaya khususnya pencegahan korupsi. Nah, ini juga dianggap korupsi politik menjadi faktor pendongkrak sekaligus penjerumus CPI. Karena memang selama ini kita masih agak sulit sekali untuk mengangkat CPI karena memang korupsi
partai politik ini justru yang menjadi sama Pak Eri dikasihnya rapot merah terus gitu ya. Nah ini tentu kita harus terus mendorong. Lalu pelanggaran integritas juga ada di ranah politik. Parlemen parpol perlu penguatan di ranah penegakan, etik, pencegahan korupsi, transparansi, akuntabilitas politik. Nah, ini rekrutmen parpol. Nah, siapa yang berani sebenarnya? Karena ini banyak sekali berkaitan dengan undang-undang parpol. Siapa yang berani untuk mengintervensi? Karena kebanyakan kalau lagi menjelang 5 tahun merevisi undang-undang parpol, yang hadir itu kan anggota dari parpol semua yang semangat karena mereka punya kepentingan. Nah ini tentu kita harapkan bagaimana dari teman-teman civil society ini juga ikut mendorong sehingga tidak setiap 5 tahun undang-undang politik parpol itu harus direvisi, tapi yang penting adalah bagaimana rekrutmen partai politik ini yang benar-benar nantinya bisa menciptakan anggota-anggota partai politik yang anti korupsi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada. Saya menggunakan analisis pemberantasan korupsi di penegakan hukum dengan menganalisisnya melihat konstitusional dan reformasi sebagai dasar. Karena ini jadi penting. Kenapa seperti itu? 2-3 hari yang lalu saya mulai merilis satu idiom baru yang saya sebut sebagai korupsi konstitusional. Kenapa begitu penting itu dikemukakan? Karena pasal 27, pasal 28H, pasal 33 itu memuat mandat dari kekuasaan untuk menyelenggarakan kekuasaan. Tapi yang terjadi sebenarnya penyalahgunaan kewenangan itu yang menyebabkan hari ini kita bicara mengenai bangsa ini, tapi sebenarnya kita tidak bicara mengenai apa yang sudah diberikan sepenuhnya oleh kekuasaan untuk membangun kesejahteraan dan kepentingan kemaslahatan masyarakat. Jadi saya mau menggugahnya lewat jalur ini. Dan secara umum kemudian kalau meletakkan fungsi penegak hukum itu pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas. Indonesia negara hukum, tapi juga kedaulatan berada di tangan rakyat. Kalau ini dikonvergensikan, maka kemudian yang terjadi adalah negara hukum ini harus berpijak dan berpucuk pada kepentingan daulat rakyat. Tapi seluruh mission dari lembaga penegak hukum kita tidak berpihak kepada kepentingan kemaslahatan itu. Itu yang saya ingin bangun. Jadi the filosofi dari mission penegak hukum itu sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat, untuk membangun kemaslahatan. Nah itu yang persis menjadi masalah. Itu sebabnya ketika seluruh technicality judicial proses itu bekerja dan hanya normatif serta legalitas yang dibangun, dia telah kehilangan rohnya. Ini yang jarang-jarang lagi nih Pak Eri diucapkan. Jadi mesti agak mengawang-awang sedikit gitu karena yang lain udah teknokratik banget gitu, udah angka semua gitu kan. Angka ini harus dikasih roh. Bisa. Rohnya berat ini, Basuki roh. Nah, kalau orang kehilangan orientasi itu, maka kemudian dia akan menjadi masalah. Ini Indonesia negara hukum, dalam sebuah negara hukum maka independency of judiciary dan independensi dari judiciary dan law enforcement agency-nya menjadi penting. Jadi lembaga yudisial maupun ini saya bedakan, judicial itu untuk Mahkamah Agung, penegakan hukum itu untuk law enforcement agency, ditujukan untuk memastikan agar hak-hak dasar rakyat yang diatur dalam konstitusi itu dijamin pelaksanaannya. Nanti saya akan jelaskan amandemen konstitusi kemarin itu yang pasal yang paling banyak itu adalah bab 10A mengenai hak asasi manusia, itu yang paling banyak. Tapi kesadaran merubah pasal itu belum secara sungguh-sungguh dibumikan untuk melindungi kepentingan dari hak asasi atau hak daulat rakyat. Itu yang jadi masalah. Jadi salah satu sukses pemberantasan korupsi dilakukan, nah ini isu yang lain lagi, kalau ada lembaga penegak hukum yang mengintegrasikan kebijakan tindakan pencegahan dan pelibatan partisipasi publik. Ini salah satu yang paling menarik di dalam era reformasi itu, bahwa selama ini sebelum era reformasi, penegakan hukum atau pemberantasan korupsi itu meletakkan repressive treatment sebagai modalitas utamanya.
pencegahan kemudian mencoba diintegrasikan, tapi tidak pernah bicara soal pelibatan partisipasi publik. Di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu disebutkan dengan jelas bahwa pemberantasan korupsi juga harus melibatkan partisipasi publik, dan pada saat itulah partisipasi publik mendapatkan dasar justifikasi hukum untuk terlibat. Jadi barang siapa yang tidak melibatkan publik dalam proses partisipasi pemberantasan korupsi, maka dia sebenarnya sudah melanggar undang-undang yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam konteks itu pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan tanpa penegakan hukum, tapi juga ada masalah yang seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Mari kita balik ke 14 tahun yang lalu ketika reformasi. Ibu dan Bapak boleh lihat 1, 2, 3 itu bicara soal hukum. Begitupun yang nomor 4. Jadi reformasi itu sebenarnya berbasis pada pemberantasan korupsi dan membangun supremasi hukum. Tapi apakah betul sekarang kita sudah melakukan sesuatu yang berbasis pada tuntutan, 6 tuntutan rakyat di awal reformasi? Mari kita cek. Dulu kekuasaan berpusat dan berpucuk pada titah dan interest seseorang dan para penggawanya. Dulu kekuasaan itu digunakan untuk menafsirkan konstitusi sesuai kepentingannya, mendelegitimasi hukum sehingga menjadi inferioritas dan membangun justifikasi atas tindakan penyalahgunaan kewenangan atau KKN. Bagaimana sekarang? Apakah bandulnya tidak berubah? Kalau dulu di eksekutif, sekarang di legislatif. Misalnya gitu. Ini pertanyaan, jadi bukan judgment, pertanyaan. Kala itu terjadi proses personalisasi, adanya tindak penyeragaman dan penundukan kepentingan melalui proses dominasi dan hegemonisasi. Terjadi juga tindak kriminalisasi, banalisasi, dan penyebaran ketakutan dengan menggunakan aparat kursif. Aparat kursif yang dulu itu militer. Aparat kursif sekarang bisa saja itu aparat penegak hukum. Bisa saja. Bagaimana sekarang? Dulu hukum adalah instrumen dari penguasa dan kekuasaan untuk melanggengkan dan melegitimasi kekuasaan dari tindak penyalahgunaan kewenangan. Dulu hukum dalam segenap aspeknya digunakan untuk kekuasaan eksekutif untuk mengontrol kewenangan yudikatif sekaligus otoritas legislatif. Bagaimana sekarang? Apakah pada saat ini pembiakan atau reproduksi penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan hukum serta pasar gelap ketidakadilan masih marak terjadi? Karena sesungguhnya kalau bicara transaksional ada pasar gelapnya nih. Apakah penegak hukum masih menjadi broker pegadaian karena menggadaikan keadilan, pengadilan menjadi tempat transaksi ketidakadilan, dan lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan kejahatan? Ini refleksi, jadi pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah terus datanglah si reformasi itu kan. Reformasi kan maksudnya titik balik gitu. Terjadinya supremasi hukum, pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, khususnya pada kekuasaan, perubahan konstitusi untuk membatasi kekuasaan, dan mengontrol kekuasaan agar tidak mengalami instrumentasi dan korporatisme. Nah, karena yang dulu terjadi sebenarnya hukum jadi alat bagian dari kepentingan korporatisme. Jadi kalau mau disingkat, sebenarnya reformasi sesungguhnya ingin mengubah karakter kekuasaan menjadi demokratis serta mengontrol kekuasaan agar tidak koruptif, kolusif, dan nepotistik. Nah ini saya mau coba sekarang, tadi argumen ini saya mau coba ibu-ibu dan bapak-bapak serta teman-teman untuk melacak dasar konstitusionalitas pemberantasan korupsi. Indonesia negara hukum, kedaulatan di tangan rakyat, itu pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 angka 3. Indonesia disebut negara hukum. Kalau baca pasal 28I ayat 5 itu disebutkan negara hukum yang demokratis. Ada kata-kata seperti itu. 28I ayat 5. Sehingga ini tafsir saya, hukum harus berpijak dan berpucuk pada daulat rakyat. Jadi kalau hukum yang mengingkari kedaulatan rakyat,
dia sebenarnya sudah inkonstitusional. Negara hukum itu sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, sehingga penegakan hukum harus menjadi mission driver-nya dan tidak boleh terjebak menjadi sekedar rule driver saja. Pada konteks itu, penegakan hukum harus menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari situ kemudian saya ingin mengatakan korupsi itu bukan sekedar legal problem, tapi constitutional problem. Konstitusi secara tegas merumuskan dan menjamin pelaksanaan hak-hak dasar rakyat yang juga disebut HAM. Kekuasaan tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya untuk mengingkari mengabaikan hak-hak dasar rakyat. Judiciary dan law enforcement agency ditujukan untuk menjamin pelaksanaan itu. Untuk itu, meniadakan atau meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan diperlukan independensi dan accountability dari lembaga yudisial. Itu sebagai prasyarat. Kalau lembaga yudisial yang tidak independen, lembaga penegakan hukumnya tidak accountable, maka sebetulnya nggak akan mungkin cita-cita dalam konstitusional itu bisa dilaksanakan. Nah, kalau mau lihat TAP MPR itu lebih menarik lagi, Ibu dan Bapak. Ini kadang-kadang dilupakan, sehingga cara berpikirnya kadang-kadang kita tidak salah tafsir. TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu secara tegas mengatakan telah terjadi pemusatan kekuasaan dan lain-lainnya itu. Tapi yang lebih menarik sebenarnya di sini bahkan disebutkan telah rusaknya sendi-sendi penyelenggaraan negara macam itu dasar kenapa nanti lembaga penegak hukum mesti ada di situ. Tapi yang saya ingin kemukakan ini juga masih ada. Jadi di dalam TAP MPR tuh jelas 11 penyelenggara negara harus jujur. Nah, ketika ini nanti ditransformasikan kepada capres, gimana sih cara ngecek yang jujurnya? Itu menjadi menarik. Di dalam agenda KPK yang dirumuskan ada 3 misalnya untuk ngecek jujur. Pertama dalam kaitan pajak, coba cek. Kalau teman-teman mau ngelacak nih, udah bayar pajak belum? Cek dari mana SPT-nya. Coba tunjukkan 3 SPT Anda selama 3 tahun berturut-turut, pajaknya beres nggak? Kalau nggak beres, nggak jujur. Jangan pilih, gitu kan? Bagaimana lagi ngeceknya? Kalau di undang-undang KPK itu ada LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu sih normatif banget. Tapi yang mesti dilacak itu asal usul kekayaannya mesti jelas. Kalau dia tidak bisa menjelaskan asal usul kekayaan, ini orang pasti integritasnya harus dipersoalkan. Jadi ini nyambung nih antara filosofi dengan praktek, nanti bisa nyambung. Nah itu yang komitmen-komitmen itu, dan itu bisa dilacak sebenarnya. Kita bisa melacak langsung gitu. Jadi pemberantasan korupsi itu bisa dilacak langsung. Integritas itu bukan sesuatu yang di awang-awang, itu bisa dilacak. Misalnya kayak gitu. Nah, yang paling menarik sebenarnya bukan di TAP 11 itu, di TAP nomor 8. Inilah justifikasi lembaga-lembaga penegak hukum yang ada sekarang ini. Karena 1998 pemberantasan korupsi itu belum menunjukkan arah dan perubahan sebagai hasil yang diharapkan, maka kemudian diperlukan pembaharuan pemberantasan KKN dan memerlukan langkah-langkah percepatan. Dan inilah salah satu yang disebut di dalam pasal 2 angka 5, angka 6 penetapan MPR. Ini yang sebagian penetapan ini jarang dibaca oleh MPR sendiri maupun oleh DPR. Sehingga mereka mempersoalkan beberapa lembaga, misalnya. Mereka mempersoalkan lagi PPATK, mempersoalkan lagi KPK dan macam-macam. Padahal itu jelas. Pasal 2 angka 5 dan angka 6 itu angka 6-nya adalah membentuk undang-undang secara peraturan pelaksanaannya dan muatannya meliputi salah satunya pembuatan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi inilah dasar legalitas dari dasar konstitusional dari itu. Nah, oke, itu dasarnya. Tapi sekarang apa sih tantangannya? Tidak ada kekuasaan yang rela dan ikhlas kalau didekonstruksi dan didelegitimasi kekuasaannya. Tipikor itu kejahatan terorganisir dan bersifat transnasional, modusnya berkembang. Pelaku kejahatannya tidak hanya punya otoritas, tapi juga memiliki jaringan politik dengan kapital tak terbatas. Jadi yang mesti dilawan itu kayak begini. Segenap upaya pemberantasan korupsi selalu menimbulkan fight back. Celakanya kemudian penegak hukum selalu tertinggal dalam memahami perkembangan anatomi dan modus dari korupsi itu. Mari kita cek tantangan satu-satu. Ini ada, saya sebutkan ada 5 problem penegakan hukum. Karakter fight back, kecanggihan modus operandi, politisasi penanganan kasus, revisi undang-undang tipikor dan KPK maupun KUHP serta KUHP, dekonstruksi kinerja.
Salah satu kelemahan dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, dia cuma nangkep pelaku kejahatan satu orang, cep. Padahal yang disebut korupsi itu organized crime. Jadi kalau yang disangkep satu, gengnya itu belum ketangkep. Makanya untuk memetakan koruptor itu simple banget. Begitu ada yang ditangkap satu, kita lihat yang menggonggong siapa. Nah, itu kemungkinan besar jaringannya. Gitu. Simple. Jadi jangan dibikin rumit-rumit gitu. Lihat aja, tangkap satu, yang gonggong siapa nih? Media mana yang cover? Nah, bisa kelihatan. Saya selalu di belakang ada teman-teman media, saya lagi gabung media. Saya berharap dengan media luar biasa sekali, tapi hari ini media terbelah. Media tidak bisa lagi menunjukkan independensinya dan objektivitasnya. Kita sangat menyesalkan itu. Karena selama ini yang ngomong media itu gak ada yang berani. Jadi saya harus sampaikan. Yang kebenaran itu harus disampaikan walaupun itu pahit. Teman saya menjadi di belakang ini. Nah, perlawanan itu bisa dari geng koruptor, bisa dari beneficiary-nya, bisa jadi gatekeeper-nya. Ini yang terakhir yang kita lagi mau target ini, gatekeeper. Karena gatekeeper ini kalangan profesional, kalangan ahli. Siapa itu? Lawyer, akuntan, notaris, ini gatekeeper-nya itu. Dia menyembunyikan uang-uang kejahatan, tapi dia merasa dia tidak bukan penjahat. Dan dia mendapatkan kompensasi yang besar dari itu. Dan dia tenang-tenang aja. Mestinya dia kena undang-undang pencucian uang. Dia harus kena itu. Mati. Coba kita lihat. Apakah masih? Koruptor mempunyai dana tak terbatas, jaringan mafionya solid, mafiosonya akses pada kekuasaan dan media juga luas. Kekuatan uang dan kekuasaan yang potensial menaklukkan lembaga negara. Itu koruptor fight back. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kejahatan itu selalu bermetamorfose dan melakukan proses reproduksi. Ini pakai bahasa antropologi reproduksi supaya lihat bahwa cepat sekali sebenarnya perkembangannya. Konsolidasi kejahatan juga kian solid dan canggih, menggabungkan uang, kekuasaan, jaringan sumber daya lainnya. Teknologi kerap digunakan untuk covering kejahatan, dan yang lebih penting lagi di bagian bawah ini. Koruptor itu sebenarnya melakukan pengkaderan, penanaman orang, infiltrasi, dan proses hegemoni. Nanti saya akan tunjukkan di mana proses hegemoninya. Ini kecanggihan ini. Ini salah satu dalam permainan proses hegemoni, politisasi penanganan kasus. Jadi penanganan perkara itu acap kali ditarik masuk dalam bagian dari pertarungan politik antar pelaku kejahatan, terutama yang kaitannya dengan orang-orang di parlemen. Kasus-kasus yang menyangkut anggota dewan itu dianggap sebagai upaya pembusukan partai. Jadi penegak hukumnya itu dihajar terus-menerus. Bahkan kemudian mereka menggunakan politik anggaran sebagai kontrol terhadap penegak hukum. Itu sudah terjadi sebelumnya kan. Penegak hukum ditekan untuk menangani kasus tertentu yang menyangkut kelompok partai tertentu. Itu terjadi. Kadang-kadang media acap kali sebagiannya digunakan untuk menekan itu. Dan itu sebenarnya itu politisasi penanganan kasus. Ini hal yang lainnya lagi. Bukan hanya politisasi penanganan kasus, tapi juga ada proses delegitimasi terhadap undang-undang. Itu kelihatan benar. Contoh ya kemarin debat calon presiden itu sama sekali dia sama sekali tidak membahas soal KUHP dan KUHP. Karena itu salah satu isu penting di situ. Dan kita nggak tahu juga apakah mereka nanti akan tetap komitmen di situ. Undang-undang KPK dijadikan prioritas. Jadi kalau melihat seperti ini, salah satu undang-undang yang paling banyak di judicial review selain undang-undang pemerintahan desa itu undang-undang KPK. Udah 15 kali lebih. Kalau undang-undang pemerintahan desa udah 30-an kali. Dan saya cuma kasih contoh saja dalam diskusi-diskusi lain di tempat lain. Sekarang ini yang namanya korupsi itu di dalam KUHP sudah direvisi sedemikian rupa sehingga kemudian korupsi itu tidak lagi menjadi extraordinary crime. Dan ini rumusannya faktual banget. Dan supaya ibu-ibu dan bapak mengetahui, perubahan-perubahan revisi-revisi dalam KUHP itu agak memalukan karena rujukan-rujukannya itu sebenarnya buku-buku yang sudah old fashion semua. Buku-buku yang tahun 1914 gitu-gitu loh yang udah ngakunya ingin perubahan dan pembaharuan, tapi rujukan buku-bukunya, aduh kalau dilihat itu agak memalukan sebenarnya. Tapi ya sudahlah.
Ada lagi dekonstruksi kinerja. Keberhasilan penegakan hukum itu biasanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, bukan pada efek deterrennya. Kualitas penanganan dan jumlah kerugian negara yang berhasil dikembalikan. Perumusan program dan strategi pemberantasan korupsi acap kali dituduh tebang pilih dan menjadi alat kepentingan kelompok kepentingan kekuasaan. Penegak hukum dianggap tidak profesional dan tidak bisa menangani kasus besar korupsi dan dianggap lambat dalam menjalankan kewenangannya. Jadi kalau bisa menangani kasus Jenderal Bintang 2 masih belum, kasus gubernur belum, kasus menteri belum. Jadi panjang terus tuntutan publik itu. Saya suka bercanda sama teman-teman di media itu, kalau hari ini baru ada operasi tangkap tangan atau seseorang dinyatakan tersangka, pertanyaan media itu bukan pada tersangka itu. Yang besok siapa lagi Pak yang mau ditangkap? Gitu deh. Jadi kita kapan mereksanya gitu kalau baru. Nah itu yang terjadi. Jadi memang tuntutan publik terus meningkat terus. Nah ini Pak itu dari bagian ujung. Berdasarkan itu semua sebenarnya ada beberapa problem. Jadi kalau problem penegakan hukum itu sebenarnya dibagi dua aja. Ada yang problem di internal, yang tadi saya sebut problemnya di eksternal semua. Ini tadi sebagian besar sudah dirumuskan di dalam Stranas. Itu sebenarnya lengkap di dalam Stranas. Apa saja yang mesti dilakukan oleh penegak hukum dan juga di dalam pengembangan pejabat publik itu. Isu yang pertama kan soal rekrutmen atau seleksi. Itu sebabnya KPK, kalau dalam contoh KPK tahun lalu itu kami memerlukan sekitar 190-an pegawai yang daftar itu 34 ribuan. Terus tahun ini kami perlu sekitar 90-an yang daftar itu hampir 15 ribu. Nah itu salah satu mekanismenya rekrutmennya memang melalui online. Terus pengembangan kompetensi menjadi penting. Ibu-ibu dan bapak, saya mau kasih contoh satu di sini. Sekarang cara money laundering, cara pelaku money laundering melakukan kejahatannya udah pakai SPV namanya. Jadi dia tidak lagi, kalau dulu saya suka bercanda sama teman-teman, dulu ada benda bergerak, benda tidak bergerak, dan ada bergerak-gerak, benda bergerak-gerak. Sekarang itu udah lagi pakai SPV. SPV itu Special Purpose Vehicle. Nah kalau ditanya, saya kebetulan juga suka mengajar di teman-teman di penegak hukum. Kalau saya tanya siapa penegak hukum yang main di pasar modal, nggak ada. Siapa yang tahu sukuk? Misalnya dana haji itu oleh Pak Anggito sudah diubah menjadi dana sukuk. Tanya, ente kenal sukuk nggak? Nggak tahu. Oh, pantas kalau gitu. Main reksadana nggak? Enggak. Oh ya udah. Pantas korupsi di level-level itu lolos semua. Begitu pun dengan SPV. SPV itu Special Purpose Vehicles. Itu satu metode baru lagi. Bagaimana uang-uang itu disimpan di perusahaan-perusahaan. Dan kami harus belajar mengenai itu. Teman-teman KPK lagi ditingkatkan kompetensi supaya paham bagaimana modus-modus baru penyimpanan uang-uang itu. Jadi ini berkembang gitu. Sekarang itu mainnya di pajak. Nah kami kemudian baru menemukan pasal 43A Undang-Undang Pajak itu menyatakan bahwa sebenarnya korupsi itu bagian dari tindak pidana yang bisa masuk dari sektor pajak. Nah kalau itu bisa dilakukan, KPK kemudian mudah-mudahan bisa melakukan 3-in-1 ya. Tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan pajak. Itu kalau bisa lakukan seperti itu, selesai. Koruptor pasti menyembunyikan uangnya dan pasti nggak bayar pajak. Itu pasti. Dan kejahatan seperti itu, kejahatan ekonomi di dunia itu ya kayak begitu. Nah ini harus ditingkatkan. Begitupun penilaian kerja tadi sudah dikemukakan dengan cukup baik. Sistem meritokrasi juga harus disiapkan. Pengaturan persiapan pensiun juga tadi sudah dikemukakan. Nah ini bagian lain yang juga mesti ini dua bagian terakhir. Hal lain yang perlu dapat perhatian ada 3 hal. Akuntabilitas proses penegakan hukum, pengawasan proses penegakan hukum, dan peningkatan citra positif berdasarkan kapasitas dan kompetensi. 3 hal ini yang juga menurut saya menjadi bagian penting kalau ingin membangun penegak hukum yang hebat. Saya mau berhenti sampai di situ, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini soal citra dan lain-lain itu nggak begitu pentingnya. Saya sekarang sudah mau dilihat terus saya selesaikan saja. Ibu-ibu dan bapak, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.